warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Mulia Insira dengan NIM 18053135 akan mempresentasikan proposal mini riset pemasaran saya yang berjudul Pengaruh Citra Merek dan Harga Produk Terhadap Minat Beli Smartphone Vivo pada Mahasiswa Pendidikan Ekonomi UNP. Baiklah, tanpa berlama-lama, saya akan masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu terkait dengan bab pendahuluan. Baiklah, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai latar belakang diambilnya judul Pengaruh Citra Merek dan Harga Produk Terhadap Minat Beli Smartphone Vivo pada Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Padang, di mana ya seperti yang kita tahu, kemajuan teknologi saat ini sangat berkembang pesat dan membantu manusia untuk berinteraksi satu sama lain tanpa dibatasi waktu dan jarak. Nah, fenomena seperti inilah yang membuat persaingan dalam era globalisasi akan semakin mengarahkan sistem perekonomian Indonesia ke mekanisme pasar yang memposisikan pemasar untuk selalu mengembangkan dan merebut market share dari para pesaing. Nah, dengan persaingan yang seperti inilah, dengan persaingan yang semakin kompetitif inilah, konsumen akan memiliki banyak alternatif dalam memilih barang yang akan mereka gunakan. Tidak jauh berbeda juga dari pasar industri smartphone, di mana kita bisa lihat pada saat sekarang ini perkembangan industri smartphone di Indonesia saat ini sedang mengalami peningkatan yang sangat pesat, di mana banyak perusahaan atau vendor smartphone yang berlomba-lomba untuk menguasai pasar. Nah, terdapat beberapa merek yang sudah tidak asing lagi bagi kita, itu seperti Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Advan, dan banyak ragamnya lagi. Nah, pasar smartphone seperti inilah yang menyebabkan persaingan yang ketat di antara para kompetitor. Nah, di mana usaha di bidang telekomunikasi akan semakin pesat. Terlihat bahwa vendor asal Korea Selatan yang seperti kita tahu yaitu memproduksi Samsung, di mana di pasar Indonesia sendiri market share-nya sudah mencapai 26,9% selama kuartal kedua 2019. Nah, disusul oleh 4 vendor asal Cina seperti Oppo berhasil menduduki posisi kedua dengan market share 21,5%, disusul Vivo di posisi ketiga dengan market share 17%. Selanjutnya ada Xiaomi dan Realme dengan market share 16,8% dan 6,1%. Nah, yang seperti kita tahu sendiri, Vivo adalah sebuah perusahaan elektronik asal Dongguan, Guangdong, Tiongkok, di mana perusahaan ini adalah anak dari BBK Elektronik yang dikomandoi langsung oleh Shen Wei, di mana perusahaan yang memproduksi ponsel pintar. Vivo pertama kali masuk ke pasar Asia Tenggara itu pada tahun 2014, di mana Vivo diciptakan bagi para penyuka seni dan keindahan. Nah, Vivo sendiri paham betul bahwa handphone bukan hanya sekedar alat komunikasi, melainkan juga dapat menunjang penampilan serta tak bisa dipisahkan dari style pada zaman sekarang. Seperti yang kita tahu, smartphone asal Tiongkok seringkali dianggap sebagai merek handphone yang memiliki kualitas rendah. Namun Vivo berhasil menduduki pasar Indonesia dengan cukup baik. Seperti halnya di mana Vivo menggunakan segmen low end dengan harga jual di bawah 2 juta, akhirnya berhasil menggeser posisi Samsung yang awalnya berada di posisi pertama. Pada kuartal 4 tahun 2020, Vivo mengalami penurunan market share menjadi 23,3%, tapi Vivo masih berhasil menduduki posisi pertama dibandingkan Samsung yang sudah mulai turun. Akhirnya peneliti tertarik, karena latar belakang masalah itulah akhirnya peneliti tertarik untuk mengangkat judul Pengaruh Citra Merek dan Harga Produk terhadap minat beli konsumen terhadap handphone Vivo ini sendiri.
Di mana yang kita tahu awalnya Vivo yang tidak dikenal oleh masyarakat akhirnya dikenal luas sampai tahun sekarang. Nah, di sini peneliti akan mencari tahu bagaimana sih pengaruh dari citra merek Vivo ini sendiri di mata konsumen dan bagaimana harga dari smartphone Vivo ini di mata konsumen. Berdasarkan latar belakang yang sudah peneliti sampaikan di atas, peneliti dapat merumuskan identifikasi dari masalah di dalam proposal ini. Yang pertama itu terdiri dari 2 poin. Yang pertama, semakin banyaknya pesaing yang muncul pada produk smartphone di masyarakat. Seperti yang kita tahu, pemasaran Indonesia tidak lepas dari persaingan produk itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu ada keberhasilan Vivo menduduki tangga pertama market share di Indonesia pada kuartal 1 2020 untuk pertama kalinya dan berhasil menggeser market share dari Samsung. Nah, agar selanjutnya kita masuk pada pembatasan masalah dari proposal ini. Agar penelitian ini lebih terarah, maka peneliti telah membatasi penelitian ini pada pengaruh citra merek dan harga produk terhadap minat beli smartphone Vivo pada mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Negeri Padang. Selanjutnya kita masuk pada perumusan masalah. Nah, adapun perumusan masalah yang ingin diketahui pada penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana sih pengaruh citra merek terhadap minat beli smartphone Vivo pada mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Negeri Padang. Nah, yang kedua yaitu bagaimana pengaruh harga terhadap minat beli smartphone Vivo pada mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Negeri Padang. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, pengaruh citra merek untuk mengetahui pengaruh citra merek terhadap minat beli smartphone Vivo pada mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Negeri Padang. Nah, yang kedua yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh harga produk terhadap minat beli smartphone Vivo pada mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Negeri Padang. Selanjutnya yaitu manfaat dari penelitian ini sudah penulis rincikan menjadi 3 poin. Yang pertama yaitu manfaat bagi penulis, di mana sebagai sarana untuk dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh pada bangku kuliah dan dijadikan alat untuk pembahasan pada mini riset pemasaran ini. Nah, yang kedua yaitu manfaat bagi perusahaan, di mana di sini penulis menjabarkan manfaat untuk perusahaan smartphone Vivo itu sendiri, di mana sebagai bahan pertimbangan untuk semakin meningkatkan citra merek di mata konsumen dan menghasilkan produk dengan harga terjangkau sesuai dengan kualitas yang diberikan. Yang selanjutnya yaitu manfaat bagi mahasiswa, yaitu dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan variabel yang berbeda dari yang sudah peneliti jabarkan di dalam proposal ini. Selanjutnya kita masuk pada kajian teori, yaitu bab 2. Yang pertama kita akan membahas tentang variabel minat beli, di mana menurut Kotler sendiri, minat beli ini merupakan hal yang terjadi dalam proses tahap pengambilan keputusan, di mana sebelum mengambil keputusan, konsumen akan dihadapkan dengan masalah, dan dengan adanya masalah inilah konsumen akan mencari tahu tentang produk apa yang dapat mengatasi masalah mereka. Dengan hal tersebut, maka akan menimbulkan minat dari konsumen untuk lebih mencari tahu lagi informasi dari produk tersebut. Selain itu, di dalam minat beli ini juga terdapat indikator-indikator yang harus diperhatikan oleh konsumen. Yang pertama yaitu tertarik untuk mencari informasi mengenai produk, di mana dengan adanya minat yang timbul dari konsumen terhadap suatu produk, maka akan mendorong mereka untuk mencari tahu informasi mengenai produk tersebut. Nah, yang kedua yaitu ada mempertimbangkan untuk membeli, di mana pertimbangan konsumen untuk membeli produk tersebut setelah mengumpulkan beberapa informasi
terkait dari produk itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu indikator di mana tertarik untuk mencoba. Dengan adanya minat dan dorongan yang timbul terhadap diri konsumen, maka konsumen akan tertarik untuk mencoba produk yang telah mereka review sebelumnya. Selanjutnya yaitu variabel citra merek. Nah, definisi citra merek di sini menurut Keller pada tahun 2009 bahwasanya citra merek yang positif akan dapat meningkatkan kemungkinan pilihan terhadap merek tersebut. Nah, asosiasi-asosiasi merek yang membentuk citra merek yang positif menjadi pijakan dalam pengambilan keputusan konsumen untuk loyal terhadap suatu merek. Nah, adapun komponen dari citra merek ini, yang pertama ada citra produsen, yang kedua citra konsumen, dan yang ketiga adalah citra produk. Jika perusahaan bisa menerapkan ketiga komponen ini dengan baik, maka di mata konsumen perusahaan tersebut berarti sudah berhasil menciptakan citra merek yang mereka inginkan. Nah, dengan begitu konsumen tidak akan berpikir panjang lagi dalam membeli atau mencoba produk mereka. Begitupun dengan smartphone Vivo yang akan kita bahas lebih lanjut lagi. Kajian teori selanjutnya yang akan kita bahas yaitu masalah harga produk, di mana yang kita tahu harga itu merupakan sejumlah uang yang dibebaskan untuk suatu produk atau jasa dengan jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat dari produk yang akan mereka dapatkan. Nah, menurut Kotler dan Armstrong sendiri, ada 4 indikator yang mencirikan harga. Yang pertama, keterjangkauan harga, di mana merupakan daya beli konsumen atas harga yang ditetapkan oleh produsen. Poin yang kedua yaitu kesesuaian harga dengan kualitas produk, di mana harga yang ditetapkan oleh perusahaan sesuai dengan kualitas produk yang akan dijual. Jika harga lebih tinggi, biasanya konsumen akan beranggapan bahwa kualitas produk tersebut juga akan lebih baik. Nah, poin yang ketiga yaitu daya saing harga, di mana bagaimana perbandingan harga produk kita dengan harga produk pesaing. Nah, konsumen cenderung membandingkan harga suatu produk dengan produk lainnya. Karena itulah penting untuk membahas terkait dengan daya saing harga ini. Yang keempat yaitu kesesuaian harga dengan manfaat, di mana manfaat dari produk yang dijual oleh perusahaan sesuai tidak dengan manfaat yang didapatkan oleh konsumen. Jika manfaat yang dirasakan lebih kecil dari uang yang konsumen keluarkan, maka konsumen akan menganggap harga tersebut mahal untuk produk itu. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang kerangka konseptual dari penelitian ini. Seperti yang kita tahu, pada tahun 2014, Vivo pertama kali masuk ke Asia Tenggara, dan saat itulah Vivo masih belum bisa menguasai pasar Indonesia. Nah, pada tahun 2018, Vivo berhasil masuk peringkat 3 di market share, yang artinya Vivo dinilai berhasil membangun citra merek yang baik, sehingga menimbulkan ketertarikan konsumen untuk memilih Vivo sebagai pilihan smartphone. Nah, selain itu dapat kita ketahui bahwa citra merek ini sendiri dapat mempengaruhi minat beli konsumen dalam memilih Vivo sebagai pilihannya. Yang kedua, kita lihat dari segi harga, di mana Vivo yang menggunakan segmen low end dengan harga jual di bawah 2 juta akhirnya berhasil menduduki market share tertinggi pada awal tahun 2020 dengan mengandalkan line up Y series-nya. Dan itu berhasil menggeser Samsung yang selalu menduduki market share pertama. Nah, dengan harga yang terjangkau inilah, maka akan mempengaruhi minat beli dari konsumen untuk menjadikan Vivo sebagai smartphone pilihan mereka. Nah, berdasarkan kerangka konseptual yang sudah kita bahas sebelumnya, maka dapat peneliti kemukakan hipotesis yang telah peneliti susun. Yang pertama, yaitu ada 3 poin. Yang pertama, citra merek berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen smartphone Vivo pada mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Negeri Padang. Poin yang kedua, hipotesis yang kedua yaitu
harga produk berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen smartphone Vivo pada mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Negeri Padang. Nah, hipotesis yang ketiga yaitu citra merek dan harga produk berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen smartphone Vivo pada mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Negeri Padang. Selanjutnya itu bab yang ketiga, ada metodologi penelitian dalam proposal ini. Nah, berdasarkan batasan masalah, perumusan masalah, dan hasil yang diharapkan dalam penelitian ini, maka penelitian ini dapat digolongkan pada penelitian jenis kausatif, di mana penelitian kausatif sendiri menurut Sugiono tahun 2012 adalah hubungan sebab akibat dari variabel independen terhadap variabel dependen, atau dengan kata lain, bagaimana suatu variabel dapat mempengaruhi variabel lainnya. Nah, adapun waktu dan tempat penelitian ini dilakukan pada mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Negeri Padang, sedangkan waktu pelaksanaannya yaitu pada April 2021. Selanjutnya itu masuk pada teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Nah, untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan teknik berupa penyebaran kuesioner, di mana metode yang digunakan untuk memperoleh data primer dengan cara membuat daftar pernyataan atau pertanyaan yang sistematis dengan tujuan mendapatkan data yang diinginkan. Nah, menurut Sugiono sendiri, kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Adapun variabel penelitian di dalam proposal ini, yang pertama ada variabel dependen, di mana variabel dependen adalah variabel yang menjadi perhatian utama peneliti. Dengan kata lain, variabel dependen ini merupakan variabel utama yang menjadi faktor yang berlaku dalam investigasi. Di dalam proposal ini, variabel dependennya adalah minat beli. Nah, yang kedua yaitu ada variabel independen, di mana variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen, baik secara positif ataupun negatif. Nah, variabel independen dalam penelitian ini seperti yang kita tahu yaitu citra merek dan harga produk itu sendiri. Untuk memudahkan peneliti dalam melanjutkan proposal ini, maka citra merek akan diumpamakan sebagai X1, harga produk diumpamakan sebagai X2, dan minat beli diumpamakan sebagai variabel Y. Adapun pengujian instrumen penelitian di dalam proposal ini, yang pertama ada uji validitas, di mana untuk melihat validitas dari masing-masing item kuesioner yang telah peneliti uji cobakan, digunakan corrected item total correlation. Jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka data dikatakan valid. Nah, yang kedua itu ada uji reliabilitas, di mana tingkat reliabilitas dengan metode Canbat alpha diukur berdasarkan skala alpha 0 sampai 1. Adapun kriteria pengujian reliabilitas ini, jika R hitung lebih besar dari R tabel berarti reliable. Sebaliknya, jika R hitung lebih kecil dari R tabel berarti tidak reliable. Selanjutnya itu teknik analisis data. Yang pertama ada analisis deskriptif, di mana analisis deskriptif ini dimaksudkan untuk menggambarkan masing-masing variabel secara mandiri, yaitu pengaruh citra merek dan harga produk terhadap minat beli smartphone Vivo pada mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Negeri Padang. Nah, yang kedua ada analisis inferensial. Yang pertama, poin yang pertama itu uji persyaratan asumsi klasik, di mana pengujian asumsi klasik bertujuan untuk melihat kelayakan model serta untuk mengetahui apakah terdapat pelanggaran asumsi klasik dalam model regresi berganda
karena model regresi yang baik adalah model yang lolos dari pengujian asumsi klasik. Nah, asumsi dasar yang harus dipenuhi oleh model regresi pada penelitian ini agar parameter estimasi tidak biasa, yaitu yang pertama ada uji normalitas, di mana uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi yang normal atau tidak. Nah, uji normalitas ini dilakukan dengan menggunakan teknik Kolmogorov-Smirnov, yaitu jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 berarti distribusi data dinyatakan normal, dan begitu pun sebaliknya. Yang kedua ada uji multikolinearitas, di mana asumsi ini menyatakan adanya bahwa variabel independen harus terbebas dari gejala multikolinearitas. Nah, dalam uji ini dapat diketahui dari nilai VIF untuk masing-masing variabel bebas. Jika nilai VIF sekitar 1, maka dapat disimpulkan bahwa model tidak terkena multikolinearitas. Nah, yang selanjutnya itu uji heterokedastisitas, di mana uji ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan-penyimpangan asumsi klasik heterokedastisitas, di mana varian residual tidak sama untuk satu pengamatan ke pengamatan lain. Yang kedua yaitu ada analisis regresi berganda. Yang ketiga, uji hipotesis. Nah, pada pengujian hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan uji T dan uji F dengan menggunakan program SPSS 25 pada tingkat signifikan alfa sama dengan 0,05. Nah, yang pertama kita membahas uji F, di mana uji F dilakukan untuk menguji apakah secara serentak variabel independen maupun mampu menjelaskan variabel dependen secara baik. Nah, hasil pengolahan SPSS pada uji F ini untuk menguji apakah model yang digunakan sudah tepat atau tidak. Nah, patokan yang digunakan adalah dengan membandingkan nilai signifikan yang didapat dengan alfa sama dengan 0,5, maka persamaan regresi yang diperoleh dapat diandalkan. Yang kedua itu uji T, di mana uji T dilakukan untuk menguji apakah secara terpisah variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik. Nah, pada output SPSS uji parsial dengan t-test dilihat pada tabel koefisien, yaitu jika p-value pada kolom sig pada masing-masing variabel independen secara sendiri-sendiri berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.